Agenda Akbar Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN 2023 semakin ramai pada penyelenggaraan hari kedua. Kali ini Indonesia sebagai tuan rumah menggelar pertemuan antara ASEAN dengan negara mitranya. Bahkan, pemimpin Amerika Serikat dan China, dua negara yang tengah menghangatkan geopolitik dunia, sama-sama diberikan karpet merah di Jakarta Convention Center Senayan untuk ruang berdiskusi dengan negara kawasan Asia Tenggara. Agenda hari kedua KTT ASEAN 2023 dimulai dengan KTT ASEAN China. Perdana Menteri China Li Qiang hadir sebagai perwakilan pimpinan negeri tirai bambu. Pertemuan ini menghasilkan 6 kesepakatan kerjasama, mulai dari sektor agrikultur hingga e-commerce yang tertuang dalam 6 dokumen. Adapun 2 dokumen diadopsi, yaitu yang pertama, ASEAN-China Joint Statement on Mutually Beneficial Cooperation on AOIP. Di sini Presiden Jokowi juga mengajak China merealisasikan kerjasama saling menguntungkan. Menurut Presiden Jokowi, hal tersebut hanya bisa dilakukan jika semua pihak memiliki kepercayaan satu sama lain yang harus dibangun dan dipelihara bersama. RRT adalah satu dari 4 mitra dialog ASEAN yang memiliki status mitra strategis komprehensif. Dan tahun ini adalah 20 tahun aksesi RRT terhadap Treaty of Amity and Cooperation. Kita perlu memaknai semua ini dengan merealisasikan kerjasama konkret yang saling menguntungkan, di mana hal tersebut hanya bisa dilakukan jika kita memiliki trust satu sama lain yang tentu saja harus dibangun dan dipelihara oleh semua pihak. Trust dan kerjasama konkret inilah yang dapat menjadi positive force bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Kemudian Presiden Joko Widodo membuka konferensi tingkat tinggi ke-24 ASEAN Republik Korea yang dihadiri Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol. Dalam agenda ini Jokowi mengatakan ketergantungan ASEAN terhadap 78% sumber energi fosil diharapkan bisa dikurangi. Di saat yang sama dalam 1 dekade ke depan ekonomi digital di ASEAN terus diperkirakan menyumbang $1 triliun Amerika Serikat PDB kawasan. Kemitraan ASEAN Korea adalah partnership of the future. Dengan pilar utama transisi energi dan transformasi digital. Tergantungan ASEAN terhadap 78% sumber energi fosil harus dikurangi. Di saat yang sama dalam 1 dekade ke depan, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan menyumbang $1 triliun GDP kawasan. Namun transisi energi dan transformasi digital butuh investasi dan transfer teknologi yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan kolaborasi dan kemitraan untuk mewujudkannya. Yang mulia, selain dari sisi ekonomi, kemitraan masa depan hanya akan bisa dicapai jika stabilitas kawasan dijaga, jika tensi dan rivalitas diturunkan, jika strategic trust dipertebal, dan jika habit of cooperation ditingkatkan. Ini merupakan tanggung jawab kita semua yang berada di kawasan Indo-Pasifik, dan saya mengapresiasi dukungan Korea terhadap ASEAN Indo-Pasifik Forum. Ini adalah wujud nyata kerjasama inklusif untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik. Adapun dalam pertemuan puncak KTT ke-26 ASEAN Jepang, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida hadir secara langsung dan disambut Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan ini Jepang mendukung penuh sentralitas dan kesatuan ASEAN dan mengarus utamakan pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik. Kishida menjelaskan Jepang mendukung implementasi AOIP dan mendorong keterbukaan, transparansi, inklusivitas dan kerangka kerja berdasarkan aturan sebagai prinsip-prinsip utama dalam penerapan inisiatif tersebut.
Jepang telah menginisiasi dialog dengan ASEAN pada 1973, lebih awal dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Dalam setengah abad sejak itu, Jepang telah menjadi mitra terpercaya ASEAN yang memiliki hubungan dari hati ke hati. 第一に、交通インフラの整備です。港湾、道路、鉄道、空港を整備をし、ASEAN 諸国の人の流れ、物の流れを促進していく。我が国が現在実施しているプロジェクトは約2兆8000億円分にまで拡大をしています。ハード面での協力に加え、技術面によるソフト面での協力を行い、 Maraton pertemuan penting terus berlangsung. Kali ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka pertemuan ASEAN Plus 3 yang merupakan bagian dari KTT ke-43 ASEAN. Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh para petinggi negara ASEAN, termasuk 3 negara Asia Timur, seperti Perdana Menteri China Li Qiang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Menurut Jokowi, ASEAN dan 3 negara sahabat seharusnya tidak boleh berpuas diri, di mana kerjasama baru harus terus dilakukan terutama pada sektor ekonomi hijau. Selain itu, Jokowi juga menghargai dukungan China, Jepang, dan Korea Selatan untuk mengembangkan ekosistem baterai mobil listrik dan ASEAN Indo-Pacific Forum karena penting bagi kemajuan dan pertumbuhan kawasan. Namun hal itu bisa terganggu jika perdamaian dan stabilitas kawasan tidak bisa dijaga. Selanjutnya dalam pengamanan super ketat, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menghadiri konferensi tingkat tinggi antara ASEAN dengan negaranya di JCC. Dalam pertemuan itu, Wapres perempuan pertama negeri Paman Sam ini mengatakan negaranya memiliki komitmen jangka panjang terhadap Asia Tenggara, terutama terhadap kawasan Indo-Pasifik. Tak hanya itu, Kamala juga menyebut ASEAN adalah pusat komitmen Amerika terhadap Indo-Pasifik. Kamala mengatakan aliansi dan kemitraan ini mendukung keamanan serta kemakmuran Amerika Serikat dan ASEAN. We are a proud Pacific power, and the American people have a profound stake in the future of the Indo-Pacific. We share historic bonds and common values with many of the people and nations here. As the United States Indo-Pacific strategy makes clear, we are committed to ASEAN centrality. And I am pleased that our collective vision for the Indo-Pacific is in strong alignment. Since President Biden and I took office, we have expanded U.S.-ASEAN ties. To that end, we have upgraded the relationship to a comprehensive strategic partnership. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengingatkan sejumlah tantangan yang bakal mempengaruhi ketahanan pangan global dalam KTT ASEAN Kanada. Cuaca ekstrem menghantam sejumlah negara termasuk Indonesia, India, China, Filipina, dan sejumlah negara lainnya. Menurutnya, salah satu bentuk tanggung jawab terhadap masalah iklim adalah mendorong penggunaan energi bersih. Kanada telah berkontribusi dalam sejumlah proyek di ASEAN, termasuk Indonesia. Canada and ASEAN now count more than 45 years of partnership. This week marks a historic milestone, as alluded to by Joko, the launch of the ASEAN-Canada Strategic. Canada is a Pacific nation. The Indo-Pacific is our neighborhood. This partnership truly matters to us. Canada deeply respects the centrality of ASEAN to this region. Canada's Indo-Pacific strategy and ASEAN's outlook on the Indo-Pacific are aligned. Pertemuan dengan negara mitra seperti ini menjadi penting lantaran kawasan ASEAN tentu tidak bisa berdiri sendiri. Ada negara di luar kawasan yang menjadi mitra dagang utama kawasan dengan 11 negara ini. Persoalan ekspor impor selama ini, ASEAN masih bergantung pada China, Jepang, hingga Amerika Serikat.
Agenda hari kedua KTT ASEAN 2023 ini diharapkan bisa memperkokoh ekonomi kawasan yang berkelanjutan. Untuk menghadiri